Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Dewi Wirawan, NIM B30020022 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan mikroekonomi dalam makroekonomi, pandangan Keynes, Fisher, Franco Modigliani, dan Milton Friedman. Yang pertama, John Maynard Keynes. Konsumsi dan pendapatan saat ini. Irving Fisher. Pilihan antar waktu, di mana pelaku konsumsi rumah tangga ini akan mempengaruhi keseluruhan perilaku perekonomian dalam jangka pendek maupun panjang. Dugaan Keynes. Yang pertama, 0 kurang dari MPC kurang dari 1, yang artinya jumlah yang dikonsumsi dari setiap tambahan pendapatan itu nilainya antara 0 dan 1. Yang kedua, rata-rata kecenderungan mengkonsumsi APC jatuh ketika pendapatan naik APC sama dengan C per Y, yang artinya karena tabungan adalah sebuah kemewahan. Yang ketiga, pendapatan adalah penentu utama konsumsi, yang artinya pendapatan merupakan determinan utama yang mempengaruhi konsumsi. Berdasarkan 3 dugaan ini, fungsi konsumsi Keynes yaitu C sama dengan C determinan plus CY, C determinan lebih dari 0, 0 kurang dari C, kurang dari 1. Fungsi konsumsi. Ketika pendapatan naik, konsumen menyimpan sebagian besar pendapatannya sehingga APC menurun. Keberhasilan empiris awal. Rumah tangga dengan pendapatan yang lebih tinggi. 1. Mengkonsumsi lebih banyak, MPC sama dengan 0. 2. Menyimpan lebih banyak, MPC lebih dari 1. Yang ketiga, menyimpan sebagian besar dari pendapatan mereka. APC turun ketika Y naik. Korelasi yang sangat kuat antara pendapatan dan konsumsi. 1. Pendapatan sebagai penentu utama konsumsi. Masalah fungsi konsumsi Keynes. Berdasarkan fungsi konsumsi Keynesian, praekonom memperkirakan bahwa C akan tumbuh lebih lambat dari Y. Prediksi ini tidak menjadi kenyataan. Ketika Y naik, APC tidak turun dan C naik pada tingkat yang sama dengan pendapatan stagnasi. Simon Kuznets menunjukkan bahwa C per Y stabil dalam jangka panjang. Yang kedua, menurut Fisher, Irving Fisher dan pilihan antar waktu menjadi dasar teori konsumsi pada umumnya. Yang kedua, mengasumsikan konsumen berpandangan ke depan. Yang ketiga, menghilangkan hambatan-hambatan yang dihadapi konsumen. Batas anggaran antar waktu. Batas anggaran adalah batasan dalam menentukan berapa banyak yang dibelanjakan. Yang kedua, batas anggaran antar waktu adalah ketika konsumen memutuskan berapa banyak yang akan konsumsi hari ini versus yang ditabung. Yang ketiga, menurut Modigliani, pendapatan bervariasi secara sistematis selama kehidupan seseorang dan tabungan membuat konsumen dapat mengalihkan pendapatan dari masa hidupnya. The hipotesis. Modal dasar. T sama dengan umur, W sama dengan kekayaan, R sama dengan jumlah tahun sampai pensiun, Y sama dengan pendapatan tahunan hingga pensiun. Asumsi. Tingkat bunga 0, konsumsi smoothing optimal. Implikasi. Fungsi konsumsi daur hidup menyiratkan C per Y sama dengan A, W per Y plus B. Di rumah tangga, pendapatan bervariasi lebih dari kekayaan, sehingga rumah tangga berpendapatan tinggi harus memiliki APC rendah daripada rumah tangga berpendapatan rendah. Seiring waktu, kekayaan agregat dan pendapatan tumbuh bersama, menyebabkan APC tetap stabil.
Bagaimana perubahan kekayaan menggeser fungsi konsumsi? Jika konsumsi bergantung pada kekayaan, maka peningkatan kesejahteraan menggeser fungsi konsumsi ke atas. Dengan demikian, fungsi konsumsi jangka pendek tidak akan terus bertahan dalam jangka panjang. Konsumsi pendapatan dan kekayaan selama daur hidup. Seseorang bekerja, mereka memiliki income akan meningkat dan akhirnya kekayaan menumpuk sampai titik paling atas atau masa awal pensiun. Kemudian setelah mereka masa pensiun, kekayaannya akan berkurang. Ketika akan melangsungkan kehidupannya, mereka harus mengambil dari uang tabungan. Yang keempat, menurut Milton Friedman, konsumen menggunakan tabungan dan meminjam untuk memperlancar konsumsi dalam menanggapi transitory perubahan pendapatan. Fungsi konsumsi C sama dengan lambda YP, di mana A adalah konstanta yang mengukur bagian dari pendapatan permanen yang konsumsi. Hipotesis pendapatan permanen menyatakan bahwa konsumsi proporsional terhadap pendapatan permanen. Implikasi menyiratkan APC sama dengan C per Y sama dengan A YP per Y. APC tergantung pada rasio pendapatan permanen terhadap pendapatan sekarang. Bila pendapatan sekarang naik di atas pendapatan permanen, APC secara temporer akan turun. Bila pendapatan sekarang turun secara temporer di bawah pendapatan permanen, APC turun secara temporer akan naik. Sekian penjelasan saya tentang landasan mikroekonomi dalam makroekonomi, pandangan Keynes, Fisher, Franco Modigliani, dan Milton Friedman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.